Masih awal Ramadan, tema kita tentang fikih puasa, fikih siam. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Imam Al-Zarzuli mengungkapkan bahwa 1000 kali kita mendengar ilmu sama dengan semangatnya sama seperti orang yang pertama kali mendengar ilmu. Maka kata Imam Al-Zarzuli, maka itu disebut dengan ahli ilmu. Maka dia akan memperoleh ilmu yang manfaat. Nama seperti kita hari ini membahas tentang puasa, mungkin berpuluh-puluh kali, beratus kali disampaikan oleh para ustaz, oleh para kiai, oleh narasumber, ya kita pun tahu ya, tetapi karena ini bagian daripada thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, bagian daripada kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu. 1 kali, pertama kali kita mendengar, 1000 kali kita mendengar, sama dengan 1 kali kita mendengar, maka itulah disebut dengan ahli ilmu. Nah, hari ini kita bahas tentang fikih puasa. Kita mengulangi lagi, puasa itu siam, saum artinya menahan, al-imsaku anil mubtirat, menahan dari yang membatalkan puasa dengan niat, ya, dengan aturan yang sudah ditentukan mulai subuh sampai maghrib, ya, mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Secara garis besar puasa itu ada 2, ada namanya puasa wajib, ada namanya puasa sunnah. Puasa wajib, puasa yang kita lakukan hari ini, puasa Ramadan. Puasa wajib, puasa kafarat atau kifarat. Puasa wajib, puasa nazar. Jadi ada 3, Ramadan, kafarat, dan nazar. Puasa sunnah ini banyak sekali. Ada namanya puasa nanti selesai Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ada nanti puasa Senin Kamis, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Sa'ban, puasa Daud, berbagai macam puasa. Ini namanya sunnah. Lalu siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama, ya, syarat puasa adalah Islam. Jadi kalau ada orang yang bukan Islam puasa, maka puasanya tidak sah, tidak mendapatkan pahala. Belum lama ada yang viral, ada seorang gadis, dia orang Kristen, bukan Islam. Dia ingin merasakan puasa itu gimana sih. Lalu dia ikut sahur, ikut puasa sampai maghrib dia buka. Ya, kita doakan semoga dapat hidayah, dia masuk Islam. Tetapi kalau dia puasa seperti itu nggak ada pahalanya karena tidak sah, karena bukan Islam. Jadi syarat sah puasa adalah Islam. Yang kedua, balik. Balik ini artinya sudah mencapai usia 15 tahun atau orang yang sudah haid bagi wanita. Pak, tangan Pak. Oh, lagi ngaji, ntar kalau mau tangan jam 7. Ya, balik. Balik itu adalah orang yang sudah mencapai usia 15 tahun atau yang sudah mengalami menstruasi. Ya, ya, bagi wanita sudah baik. Artinya kalau anak-anak belum akil balik dia puasa, maka itu seluruh pahalanya untuk orang tuanya. Ini sebagai tarbiyatul aulad, ya, mendidik. Sama dengan sholat, Rasulullah perintahkan umur 7 tahun untuk sholat. 10 tahun tidak sholat, maka ya dia harus dipukul dengan pukulan mendidik. Ya, itu. Ya, sama dengan kita punya anak kecil, kita puasa, maka ini bagian daripada pendidikan anak. Dan itu pahalanya untuk orang tuanya. Yang ketiga, berakal. Jadi kalau orang yang gila, stres,
atau orang yang tidak berakal, maka dia tidak wajib puasa. Puasanya tidak sah. Ya, jadi kalau nanti kita menemukan ada orang tidak puasa, mungkin dia bukan Islam. Pak, dia Islam, mungkin belum balik, udah balik, mungkin tidak berakal. Nah, itu aja. Kenapa orang yang gila tidak wajib puasa? Yang keempat yang diwajibkan puasa, syarat sahnya puasa adalah suci. Ya, suci apa? Haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Artinya kalau dia haid, dia nifas melahirkan, maka dia tidak sah puasanya. Dia harus suci dulu. Kemudian mukim. Mukim ini artinya bukan dalam posisi musafir perjalanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak puasa tapi wajib membayar di hari yang lain. Mungkin. Kemudian yang berikutnya mampu melaksanakannya. Mampu dikatakan mampu melaksanakannya adalah tadi itu. Tidak sakit, tidak pikun, tidak tua, tidak sedang hamil menyusui. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini namanya syarat sah atau yang diwajibkan puasa. Ya rahimahumullah. Kemudian rukun puasa pada intinya cuma dua. Pertama niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hati-hati dalam niat, sebab kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niat. Kalau seseorang tidak niat di malam hari pada bulan Ramadan sebelum waktu subuh, maka tidak sah puasanya. Tapi dia wajib puasa, tapi tidak sah puasanya. Kenapa? Karena rukun puasanya ada yang tidak dilaksanakan. Jadi wajib dia melaksanakan niat. Ya, kalau tidak niat, maka puasanya wajib dilaksanakan, tapi wajib qadha. Menurut mazhab Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan setiap malam. Setiap malam. Nawaitu Ramadan an adai fardisari Ramadan hadis sanati fardhillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Setiap malam tuh, pokoknya sebelum subuh, boleh pada maghrib, pada isya, pada tarawih, pada witir, mau tidur, pas sahur, pas imsak, yang penting sebelum subuh sah niatnya. Jadi setiap malam menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Maliki boleh niat satu kali dalam di awal Ramadan. Imam Malik ini ya. Makanya para ulama kita di malam awal Ramadan itu niatnya dua kali. Pertama, kita bertaklid, beriktiba kepada Imam Malik, menjaga-jaga khawatir kita lupa niat. Itu nawaitu shauma qadim jami' syahr Ramadan. Ya. Nawaitu shauma jami'i syahr Ramadan hadis sana taqlidan lil Imam Malik fardhillahi ta'ala. Saya niat puasa selama 1 bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Makanya dijelaskan oleh ulama, kalau kita sudah niat 1 kali di dalam awal Ramadan dengan niatnya Imam Malik tadi, maka itu sudah dikategorikan sah, walaupun dia tidak niat di malam-malam berikutnya. Itu adalah untuk penjagaan, khawatir kita lupa niat. Nah begitu, itu di awal Ramadan, berarti malam kemarin, ya. Tuh. Nah, tapi setelah itu kalau Imam Syafi'i mesti setiap malam kita niat, setiap malam kita niat. Ya niat itu ya tempatnya di hati, mahal
niat fil qalbi, di hati. Kalau melafazkan itu hukumnya sunnah, tidak melafazkan pun tidak apa. Yang penting dalam hati kita niat untuk puasa Ramadan. Berbeda jamaah rahimakumullah dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya sebelum zuhur dengan syarat tidak makan apa-apa. Misalnya nanti nih setelah Ramadan, Idul Fitri, masuk Syawal, kita belum makan apa-apa, ya kan ya, masih jam 11, lalu dalam hati kita niat mau puasa sunnah, boleh dan sah. Jadi kalau puasa sunnah itu tidak harus malam hari, boleh niatnya di pagi hari, di siang hari, dengan catatan belum makan apa-apa. Jadi kalau Bang Totok sudah makan 2 piring, siangnya lapar, mau niat puasa nggak sah, kan udah makan. Jadi harus syaratnya belum makan apa-apa dulu. Lalu apa yang membatalkan puasa? Pertama, makan minum dengan sengaja. Nah, kalimatnya bil amri, sengaja. Walaupun hanya sedikit, 1 butir nasi, 1 tetes air, sengaja batal puasa. Ini misalnya aqua ya, 1 tetes saja, 1 tetes kita sengaja batal. Jadi kalimatnya sengaja, Pak. Jadi kalau kita puasa di hari pertama kemarin misalnya, atau hari kedua ini lupa, ya selesai sholat subuh, ya kita pulang ngantuk tidur, bangun jam 9, masih ada sisa sahur 2 piring, masih ada sisa kopi misalnya, sisa air putih, air teh manis, kita makan 2 piring, kita minum, ya lalu baru ingat kita puasa bulan Ramadan, maka kita lanjutkan puasa sesah yang tadi adalah rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Tapi kalau misalnya nih Bapak jamaah rahimakumullah, baru setengah piring ingat, ini bulan puasa kan? Baru ingat tuh setengah piring udah, muntahkan kalau bisa, lalu kita kumur-kumur lanjutkan puasa, itu yang tadinya itu rezeki dari Allah. Wah, tanggung nih. Kalau tanggung batal. Namanya kalau tanggung batal. Makanya kalimat sengaja ini mempengaruhi sah atau tidaknya puasa kita, ya. Kalau tidak sengaja walaupun banyak tidak batal puasa. Kemudian yang kedua, batal puasa adalah al-huknah, memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kubul dan dubur. Misalnya ada orang yang punya penyakit ambeien, obatnya itu dari dubur, batal puasa, ya, kubul atau dubur. Memasukkan sesuatu obat ke dalam kemaluan kita, batal puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Misalnya kita masukin tangan kita, lalu mengeluarkan sesuatu, muntah sengaja, batal. Tapi kalau kita lagi masuk angin, mabuk perjalanan, naik mobil, ya kan ya, muntah nggak sengaja, tidak batal, tidak batal. Kenapa? Karena nggak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, batal. Kemudian jima, hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja, batal. Tidak sengaja, nggak mungkin. Harus diingat jamaah rahimakumullah, ini tentang jima ini berat kifaratnya. Siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri, pertama merdekain budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberikan makan fakir miskin 60 orang fakir miskin. Bukan berat kan? Ya Allah ya Rabbana, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja berat. Ya, nah itu makanya hati-hati nih, kifarat nih. Ya, tuh Ramadan baru. Kapan boleh hubungan suami istri? Habis maghrib. Habis maghrib. Cuma keterlaluan, masa habis maghrib? Langsung nggak ada bukaan, nggak ada bukaan, lupa, masa lupa, lupa ya, masa lupa.
Nambah lupa. Tanggung katanya kan. Lanjutin. Kemudian yang berikutnya sperma keluar mani dengan sengaja. Nah ini nih, anak muda yang mesti jangan keluar sperma dengan sengaja, batal. Tapi kalau mimpi lain nih mimpi. Kalau mimpi basah dia tidur nggak batal, tapi dia wajib mandi. Nah ini fikih nih, harus paham. Siang hari ya kan ngantuk tidur habis johor, mimpi keluar sperma, keluar mani, puasanya sah, tidak batal, tapi wajib mandi junub. Nah itu kalau sengaja baru batal. Kemudian bagi perempuan nih, haid, nifas, melahirkan batal, wajib qadha haid dan nifas. Lalu gila, tiba-tiba gila. Kenapa bisa gila? Karena nggak jadi caleg. Karena ada sekarang banyak orang gila gara-gara tidak jadi. Udah sampai 2 miliar nggak jadi. Jual mobil, jual rumah nggak jadi. Gila, batal puasanya. Auzubillah min dzalik. Yang terakhir murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Karena dapat bantuan uang, karena dapat bantuan bisa melunasi utang, maka dia keluar dari agama Islam, dibaptis, nauzubillah, maka saat itulah puasanya batal. Kemudian kita harus ingat, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Di mana bedanya? Yang membatalkan puasa itu menentukan sah tidaknya puasa. Seperti tadi itu makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Itu untuk menentukan sah tidaknya. Kalau yang membatalkan pahala puasa untuk menentukan diterima atau tidaknya puasa kita. Kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak muntah dengan sengaja. Tapi pahala kita tidak ada atau minimal berkurang. Sebagaimana Nabi Rasulullah SAW mengungkapkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak orang puasa tapi tidak ada hasilnya kecuali lapar dan haus saja. Ada berapa? As-sha'im yuktiruna khamsun. Orang yang berpuasa itu pahalanya batal karena 5 hal. Ingat-ingat ya, 5 penyebab pahalanya seseorang puasa batal. Artinya pahalanya tidak ada. Mungkin dia sah, tapi pahalanya berkurang. Apa itu? Al-kazibah. Yang pertama, dusta, bohong. Ya, al-kizbu, bohong. Ya bohong. Inilah saat yang paling tepat kepada ibu-ibu ya nanya kepada suaminya, "Bang, adakah selama ini yang kau sembunyikan dariku?" Nah, suaminya cerdas, insya Allah nanti dijawab setelah beduk maghrib berbunyi. Karena kalau belum beduk maghrib dia bohong ya. Ya ada tukang kredit datang bilang ya, nah nanti kalau ada yang datang bilang emak nggak ada, nah tuh bohong ya. Bahkan ngajarin bohong kepada anaknya, pahalanya tidak ada, puasanya nggak ada, ya kan? Auzubillah min dzalik. Dia bohong nih. Dia jangankan puasa pak, nggak puasa aja bohong itu termasuk tanda-tanda munafik. Apalagi dia puasa, bohong. Kemudian yang kedua, al-ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain, ngerumpi. Nah ini kesukaan bapak-bapak ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu bapak. Allah ngomongin ibu-ibu. Ngomongin ibu-ibu ya. Hati-hati nih Pak ya. Ngomongin membicarakan aib orang lain. Ya, ghibah. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ya kalau tidak salah. Jadi ayyuhibbu hadukum ayyakul lahma akhi maitan faqaditumu. Kamu suka enggak memakan bangkai saudaramu sendiri? Jadi orang yang ghibah itu disamakan oleh Allah dosanya sampai dengan makan bangkai saudara sendiri. Saking besar-besar dosa itu. Jadi kalau ketika kita puasa
membicarakan aib orang lain, maka pahalanya berkurang, bahkan tidak berpahala. Kemudian yang ketiga, namimah, adu domba. Bukan domba diadu, bukan kambing, bukan. Maksudnya adalah provokator, tukang kompor, pelakor, ya. Allahu Akbar. Artinya orang yang suka memberikan apa supaya orang itu ribut, rumah tangganya hancur, pelakor, ya kan ya. Ya kan ya, adu domba antara ustadz dengan ustadz, ya kan ya. Adu domba antara ini dengan ini, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, ya akhirnya rumah tangganya berantakan. Nah, ini pahalanya gak ada nih orang yang puasa adu domba, ya, provokator. Kemudian yang berikutnya, an-nazru bisahwati, melihat dengan syahwat. Apa itu melihat dengan syahwat? Nah, ya sekarang ini kan handphone ya nih. Handphone itu kan kayak pisau kan. Ya kita nggak sengaja, kalau nggak sengaja kata Ali bin Abi Thalib itu rezeki. Tapi kalau terus melotot, nah itu tuh yang melotot terus itu tuh. Ya, dan di handphone itu kan ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam itu media sosial. Lalu ada yang gambar-gambar yang telanjang begitu aja. Ya kalau kucing telanjang, kambing telanjang, kuda telanjang, bapak pelototin juga nggak apa-apa. Tapi yang telanjang ini ya Allah, nah itulah melihat dengan syahwat, batal pahalanya, nggak ada pahalanya. Yang kelima, ini yang kelima nih, ya al-yamin al-kazibah. Ya, yamin ini artinya sumpah palsu, Nah, misalnya para pejabat nih nanti dilantik nih, anggota DPR, DPRD, ya kan dilantik tuh. Biasa dilantik itu Al-Quran. Lalu kalimatnya biasa dengan kalimat apa? Demi Allah. Nah itu loh, demi Allah. Ya kalimat demi Allah. Tapi dia melanggar sumpahnya palsu, maka pahalanya berkurang, bahkan tidak ada pahala puasanya. Ya ini 5 pahalanya berkurang. Yang pertama bohong, yang kedua adu domba, ya provokator, yang ketiga ghibah, gosip, yang keempat melihat dengan syahwat, dan yang kelima sumpah palsu. Makanya kita harus jaga agar pahala kita jangan berkurang. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengungkapkan puasa itu kan ada 3 tingkatan. Puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa VIP, khusus bil khusus namanya. Ya, khawas bil khawas. Apa cirinya? Ciri orang yang puasa awam itu hanya menahan yang membatalkan puasa tadi itu. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak jima, dia tidak muntah dengan sengaja. Itu aja dia puasanya, itu aja. Puasa lahiriah saja. Bohong jalan terus. Ya kan ya, ghibah jalan terus. Nah ini puasa orang awam. Tingkatan yang kedua, lahir batin dia puasa, zohir batin dia puasa. Bukan hanya menahan makan, minum dan sebagainya tadi, tapi juga mampu menahan, tidak bohong, tidak gosip, tidak membicarakan aib orang lain, tidak sumpah palsu, tidak melihat dengan syahwat. Itu namanya puasa khusus. Lalu yang terkhusus bil khusus adalah puasa yang tertinggi, hatinya berpuasa. Jadi kalau hatinya nih waktu pagi ini memikirkan nanti buka puasa dengan apa yang enak ya? Apakah dengan gorengan? Biasa itu gorengan memang makanan wajib bagi kita itu yang buka puasa ya lontong gitu kan ya. Apakah kolak gitu? Mikirin itu tuh, baru mikirin aja, baru terbesit hatinya mikirin buka puasa dengan apa, maka puasanya sudah beranggap dia batal. Itulah saking hebatnya puasa yang khusus bil khusus. Ini tingkatan waliullah, para nabi dan para rasul. Itu masih susah bagi kita ya. Kita minimal lah tingkatan yang kedua tadi. Shaimin wa shaimat jamaah rahimakumullah. Lalu yang berikutnya adalah sunnah puasa. Sunnah puasa. Pertama, takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka.
Bukan takjil itu makanan berbuka. Kan kita salah nama sekarang nih. Ini takjil nih. Itu takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Kalau kita takjil itu makanan berbuka, iya kan ya? Sama dengan mahram, muhrim. Lu apa namanya? Lah, bukan muhrim gua kan? Muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram. Orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, itu muhrim namanya. Orang yang berpakaian ihram. Yang kakak adik itu mahram, bukan muhrim. Kan salah kan ya kalimatnya ya? Sama dengan takjil. Takjil itu bukan makanan berbuka, bukan. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Begitu ya. Ini sekarang kadang kita itu udah jadi apa ya, salah kaprah bagaimana ya? Karena udah kebiasaan, akhirnya udah dibenerin aja gitu ya. Jadi yang pertama sunnah puasa takjil, segerakan berbuka. Artinya kalau sedang beduk maghrib berbunyi, sudah azan berkumandang, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan begini merasa kuat. Nanti dulu sholat maghrib dulu sholat qobliyah, sholat ba'diyah, zikir dulu. Buka puasanya jam 6:30 misalnya, atau jam 7 gitu, merasa kuat gitu. Itu bukan malah disenangi oleh Allah. Justru orang yang disenangi oleh Allah adalah ketika dia menyegerakan berbuka. Sudah beduk maghrib berbunyi, segerakan, jangan ditunda. Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, ya, mengakhirkan waktu sahur. Sahur itu yang terbaik adalah Rasulullah itu 50 ayat sebelum subuh. Kalau 50 ayat itu sekitar berapa menit, Pak? Kita anggap setengah jam. Kalau subuh kita jam 4:45 berarti sahur jam berapa, Pak? Jam 4:10 menit. Itu kalau ada nih orang sahur jam 2 udah sahur. Jam 2 udah sahur. Jam 1 udah sahur. Allahu Akbar. Jam 3 juga udah sahur. Ini bukan dapat pahala. Ya, hanya bisa jadi juga kita ya harusnya puasa itu 12 jam. Karena sahur jam 2 jadi berapa jam? Jadi 14 jam, bisa 15 jam, ya kan ya? Kasihan juga perut kita. Itulah Islam, agama fitrah. Nabi gak ngajarin begitu. Justru yang disebut sunnah Nabi itu mengakhirkan waktu sahur. Kalau bapak bangun jam 2 bagus, untuk apa? Tahajud, baca Al-Quran, masak ibu-ibu istri kita. Nanti sahur jam 4. Pokoknya setengah jam sebelum subuh lah. Itu yang paling berkah. Apa kata Ustaz? Sahur, tasahurlah kamu karena sahur itu berkah. Sahurlah kamu karena para malaikat hadir, ya, ikut mengaminkan doa-doa orang yang sahur itu. Ya, bahkan Rasul mengatakan apa? Perbanyaklah istighfar ketika sahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Ya, beristighfarlah kalian di waktu sahur, perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Perhebatlah istighfar. Ya Pak ya, lambatin, akhirkan waktu sahur itu. Kenapa? Berkah, sehat. Ya kan, sehat jadi kan. Jadi puasanya ya cuma 12 jam, bukan 15 jam. Allah Akbar. Ya, jadi kebiasaan yang salah, sahur itu masih gelap-gelap jam 2 udah sahur, itu salah. Kalau bangunin sih boleh-boleh saja. Kita bangun boleh untuk apa? Tahajud, untuk baca Quran, tadarus dan sebagainya. Kemudian sunnah puasa berikutnya berdoa ketika puasa. Pokoknya selama Ramadan ini, Pak, semua waktu 24 jam ini mustajabah doa. Tapi ada yang lebih mustajabah lagi. Kapan itu? Ketika berbuka puasa. Kalau kita ketika berbuka lupa doa, yang ingat kolak, yang ingat lontong sama gorengan. Padahal saat berbuka itulah mustajabah yang amat sangat dikabulkan doa. Ya kan ya? Ya memang sih selama Ramadan ini kan cepat banget dikabulkan, tapi yang paling cepat dikabulkan yaitu ketika saat-saat berbuka. Jadi azan berkumandang, doa dulu. Hajat kita apa hari itu? Sehat,
ilmu, berkah, rezeki, macam-macam kita doa. Baru setelah itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum air putih, kurma, baru kita makan yang lainnya. Setelah berdoa, kadang-kadang lupa kan ya, sering lupa ya, masalah diingetin ya. Jadi saat-saat mustajab berdoa ketika berbuka puasa. Sunnah-sunnah yang puasa yang berikutnya adalah perbanyak baca Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan, Imam Syafi'i itu Pak, Ramadan itu sampai 60 kali hatam Al-Quran. Rekor yang sulit tertandingi oleh kita ya. Gak mungkin kalau kita kan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu umur 9 tahun udah hafal Al-Quran. Jadi dia baca Quran sambil tiduran baca dia. Karena udah hafal Quran kan. 1 kali siangnya, 1 kali malamnya, 60 kali hatam Quran. Kalau kita alhamdulillah. Sekarang udah 2 hari berapa juz ini ya. Alhamdulillah udah 3 Ustaz. Juz alpukat, juz melon, juz jeruk ya. Allahu Akbar. Yuk baca Quran ya. Pahala berlipat ganda. Tadarus Quran. Banyak berzikir. Nah ini sebenarnya di ngaji begini nih ya. Allahu Akbar. Jadi setiap subuh saya ngaji Pak. Kalau nggak ngaji di sebagaimana di masjid, besok di Gandaria, hari Ahad di Depok, hari Jumat, hari Sabtu nggak ada jadwal sama santri. Jadi setiap hari itu alhamdulillah tadi sebenarnya subuh ini kita ngaji terus. Selama hidup pokoknya mau Ramadan habis subuh ngaji. Habis subuh ngaji gitu ya. Karena di situ ada keberkahan gitu ya. Alhamdulillah ya kita ngaji kalau mau ikut ngaji setiap hari kalau tidak ada jadwal di Qalbun Salim setiap subuh Pak. Itu ada 4 kitab. Pertama kitab tafsir Juz Amma Al-Fatihah sampai Amayat Tasadud. Yang kedua kitab hadis Arba'in 40 hadis. Yang ketiga Safinatul Najah, kitab fikih, kitab kecil itu. Yang keempat adalah An-Nasihatul Ibad, ya nasihat-nasihat yang luar biasa dari para ulama. Itu 4 kitab selama Ramadan. Yang mau ikut silakan karena untuk umum. Ba'da subuh sampai suruh jam 6 selesai. Ya, insya Allah. Setiap hari kalau nggak ada jadwal ya. Besok ada jadwal di Gandaria Jakarta. Hari Jumat, hari Sabtu, insya Allah ada. Ya, Jumat Sabtu. Hari Ahad di Depok ke rumah sakit Bakti Uda di Beji di Tanah Baru, Masjid Nurul Fajri. Hari Senin kembali lagi ke Qalbun Salim. Senin, Selasa, Rabu di sini lagi kan. Kamis di Gandaria. Pokoknya kalau ada jadwal, insya Allah di Qalbun Salim. Ya, insya Allah. Kembali lagi, ya. Kenapa? Khairu min alfi rakaatin Pak. Ini kita ngaji ini 1 jam lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sholat tarawih cuma 23, ngaji 1 jam 1000 rakaat. Pahalanya gede banget. Apalagi bulan Ramadan. Masya Allah, doa mustajab. Malaikat hadir nih. Jadi kalau seandainya diperlihatkan oleh Allah malaikat ini hadir nih, orang nggak hadir di rumah, semua di masjid. Saking banyaknya malaikat. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan. Nah itu ya, sunnah-sunnah puasa, perbanyak baca Al-Quran, banyak pengajian, ta'lim, ya banyak sedekah. Nah, ini sedekah Ramadan nih. Ya, jadi jangan sampai kita nggak sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah itu dermawan, paling dermawan yang di bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat karih, Rasulullah itu saking dermawan di bulan Ramadan, dia bersedekah seperti angin yang berterbang. Saking cepatnya bersedekah di bulan Ramadan. Memberikan makan buka puasa. Yang buka puasa ada 10 orang, yang ngasih makan kita, kurma dari kita. Maka sebanyak orang itu pahalanya, sebanyak itu untuk orang yang ngasih buka puasa. Masya Allah, itu pahalanya gede banget itu ya. Masya Allah. Nah, ini sunnah-sunnah puasa. Yang berikutnya, sebentar lagi ya. Hal yang dibolehkan waktu kita puasa. Boleh Pak, boleh artinya
tidak makruh, boleh artinya mubah saja, mubah. Ya, pertama, kalau waktu panas nih kita mandi, kita nyelam, kita apalagi yang punya kolam renang ya. Ya, menyirami badan ke seluruh tubuh ini, kita mandi panas jam 11 karena waduh haus banget. Kita kan nggak mungkin minum kan. Boleh nggak kita mandi? Boleh. Nah, sebagaimana hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman yang berkata, saya melihat Rasulullah mengguyurkan air di atas kepalanya, padahal beliau sedang berpuasa karena saking panas-panasnya. Apalagi di Mekah itu kalau panas Pak bisa 50 derajat. Ketika saya waktu haji dulu di Padang Arafah itu sampai 50 derajat, sampai kaki ini sampai berdarah saking panas-panasnya itu. Masya Allah, minimal 40 sampai 50 derajat. Bayangkan tuh kita yang 30 derajat aja panas, apalagi yang 40 derajat, apalagi lagi puasa. Makanya boleh kita mandi, menyiramkan seluruh badan dengan air, nyelam ke kolam renang boleh, yang penting jangan diminum airnya itu ya. Yang kedua, mandi janabah setelah subuh. Misalnya nih bapak hubungan suami istri malam hari Ramadan karena dihalalkan, boleh kan? Lalu sahur, lalu imsak, azan subuh, boleh mandi ketika setelah azan subuh, boleh. Gitu. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub padahal waktu subuh dan beliau dalam keadaan puasa. Setelah itu beliau mandi junub janabah ya. Nah itu ya Pak ya. Nah tadi itu kita zikir, itu memang sunnah Pak ya. Zikir kalau di masjid-masjid, alhamdulillah nih karena kita sering subuh keliling kemana-mana tuh, itu dalam masjid-masjid beberapa tempat itu sudah mengamalkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Siapa yang mengamalkan 100 saja, tadi saya nggak sampai 100, cuma 33 karena untuk mengenalkan dulu, itu segala hajat pada hari itu, segala cita-cita pada hari ini Allah kabulkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, antara azan subuh sampai qomat subuh. Nanti diamalkan ya, gitu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dosanya rontok semua. Dosa orang yang melakukan itu dirontokkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabulkan. Nah itu yang kedua, boleh mandi janabah ketika sholat, ketika azan berkumandang subuh, boleh. Yang ketiga, memakai alis mata atau meneteskan obat sakit mata, boleh, tidak batal puasa. Kenapa? Karena mata itu bukan tempat masuknya rongga mulut dan dia tidak membatalkan puasa. Celak mata, alis, ibu-ibu biasanya sakit mata nih, meneteskan air mata, obat mata, boleh, tidak batal puasa. Kemudian suntik, nah suntik ketika sakit ya, karena bukan lewat mulut, itu boleh, kecuali lewat dubur, itu tidak boleh, tidak. Kalau lewat suntik itu tidak batalin puasa. Bekamnya mengeluarkan darah dari tubuh kita itu boleh, cuma makruh. Kenapa? Karena khawatir tubuh kita lemes, makin lemah. Makanya kalau bekam itu terpaksa di malam hari aja, jangan di siang hari ketika puasa. Kemudian yang berikutnya yang boleh puasa, tidak batalin puasa, menelan air ludah. Cuma jorok gitu ya. Menelan air ludah, ya itu boleh Pak, cuma jorok aja, tapi boleh. Yang berikutnya yang boleh puasa yaitu mencici makanan dengan lidah, tapi nggak boleh ditelan. Misalnya ibu-ibu nih masak ini, masakan ini asin, asam, manis, apa ini rasanya kan, lalu dicicipi di ujung lidah, langsung kumur-kumur, langsung dibuang, boleh, tidak batalin puasa. Sebagai riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak mengapa, boleh
mencicipi cuka sesuatu selama tidak melewati tenggorokan, dan dia dalam badan puasa. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah namanya kita disunahkan untuk atau boleh mencicipi makanan, boleh dalam puasa. Kemudian adab-adab puasa. Pertama, berbuka apabila sudah beduk maghrib berbunyi, segerakan, jangan ditunda, banyakin doa. Ya, banyakin doa karena doa saat itu mustajab. Tadi sudah. Yang kedua, sahur. Ya, sahur. Jangan sampai selama Ramadan kita nggak sahur. Pertama, dapat doa malaikat. Kedua, keberkahan. Ketiga, jadi sehat. Jadi tidak mengganggu fungsi dalam tubuh kita. Jangan merasa kuat, saya mah nggak mau sahur, jangan. Ya, Nabi itu sahur, dan itu untuk membedakan puasa orang yang bukan Islam dengan orang Islam, karena ada sahurnya. Tapi diusahakan sahurnya di akhir menjelang imsak atau menjelang subuh, agar supaya kita kuat melaksanakan puasa. Kemudian ada pada puasa sholat tarawih dan juga sholat tahajud, Pak. Mumpung kita selama Ramadan bangun malam sahur, manfaatkan sahur itu juga untuk sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Kalau tarawih kan hanya Ramadan, tahajud kan setiap malam. Jadi jangan putus tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Tapi jangan witir lagi. Kenapa? Karena witirnya sudah kita laksanakan ketika tadi sholat tarawih. Karena kita biasa sholat tarawih itu sekalian witir. Makanya bangun sahur, sholat tahajud saja doa. Maksudnya jangan diwitirin ya, karena witirnya nggak boleh. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Sebab kalau sudah 3, nanti kita 3 lagi berarti 6 kan, bukan witir lagi kan. Begitu. Sholat tahajud setiap malam Ramadan. Mumpung kita bangun sahur, manfaatkanlah. Inilah diantara adab-adab atau fikih puasa. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan bisa melaksanakan. Dan kita bermohon kepada Allah agar semua kita bisa melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan.